Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan buku dari buku Bishop The Keyword yang berjudul Seni Mendengarkan. Dalam bab 12 dan 13-nya dikatakan tentang bagaimana kita menggunakan damai sejahtera sebagai wasit untuk menuntun kita setiap hari, dan bagaimana membedakan ketika Roh Kudus berbicara dengan cara yang berbeda-beda. Kita lagi ngomongin yang namanya suara Tuhan ataupun suara Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hidup kita gitu. Dan aku diajarin gitu oleh pemimpin, oleh pastor, kalau gimana sih bisa kita bedain itu dari Tuhan atau enggak. Simple, apakah setelah kita melakukan hal tersebut kita damai atau enggak, atau sebaliknya justru kita kayak was-was ataupun think about everything gitu. Tapi ketika kita melakukan event yang enggak sesuai dengan jiwa kita, yang enggak sesuai dengan apa yang common yang kita sering lakukan, dan kita setelah melakukan itu kita tetap damai, means itu dari Tuhan. Tapi gimana kalau kita nggak pernah bisa bedain damai atau enggak gitu. Di bab 13-nya dikatakan gimana sih kita bisa membedakan gitu. Dikatakan di sini dari pengalaman. Ketika kita mendengar suara orang, misalnya kita udah dari jauh kita dipanggil sama orang, dan kita tahu kalau itu tuh suara orang tersebut. Itu dari mana? Karena kita sering berkomunikasi. Karena kita sering pengalaman ngobrol sama mereka. Sama dengan Tuhan gitu. Gimana kita bisa membedakan itu dari Tuhan, ataupun kita tahu itu suara Roh Kudus sebagai penuntun kita, dengan cara kita sering ngobrol, sering tanya Tuhan, sering yang namanya bersandar sama Tuhan gitu. Dan aku bisa katakan bukan hanya pengalaman ataupun sering ngobrol sama Tuhan, melainkan apa yang sering kita dengar, dengan suara siapa kita mendengar, dengan siapa kita bergaul, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itu yang benar-benar mempengaruhi deteksi ataupun feel dalam setiap hidup kita gitu. Gimana kita bisa membedakannya. Dan aku belajar setiap hari gitu, karena kembali lagi seperti bab-bab sebelumnya yang pernah aku katakan, kalau aku jauh dari segala kepekaan hal tersebut, tapi aku tetap mengejar, tetap mau, menginginkan, merindukan untuk bisa dalam path-nya Tuhan gitu, dalam kehendak Tuhan yang sempurna, dengan cara tanya Tuhan, tanya pemimpin saat teduh, mendengarkan setiap sermon, membaca buku. Untuk kalau misalkan itu gak dari Tuhan pun, atau misalkan kita gak bisa bedain, ya tetap yang ilahi yang kita lakuin gitu. Karena apa yang masuk ke dalam hidup kita itu hal-hal yang ilahi. So that's why kita harus mengejar hal-hal yang ilahi agar kita bisa membedakan itu dari Tuhan atau enggak. Dan ya sering terjadi gitu, kayak setelah aku melakukan itu dari Tuhan atau bukan, ya melakukan dengan ketaatan, melakukan dengan iman, itu yang membuat aku bisa memiliki damai sejahtera sebagai sign, tanda dari Tuhan sebagai penuntun hidupku gitu. Dan pengalaman ini yang dikatakan Bishop Deck itu harus kita latih, harus kita bangun itu setiap hari. So aku benar-benar rindu untuk setiap kita terus mengejar hal yang ilahi, mengejar setiap panggilan Tuhan, dan mengejar setiap sesuatu yang dari pemimpin, pastor, ataupun apapun yang ilahi yang kita kejar. Karena itu yang mendatangkan damai, itu yang mendatangkan tuntunan Tuhan dalam setiap hidup kita. Itu aja. Thank you, God bless you.